Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, eh, pada kesempatan kali ini kami ingin memperjelas bahwa kita akan mengadakan kegiatan eksplorasi generasi mandiri, sebagaimana moto kita ya, bahwa alam tak kambang jadi guru. Kita belajar langsung di lapangan, langsung di alam. Mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan eksplorasi ini banyak hal yang kita pelajari. Namun sedikit pengantar, video ini saya buat untuk menceritakan latar belakang ya, kenapa eksplorasi kali ini mengangkat tema atau mengunjungi kawasan, namanya kawasan industri. Nah, ini namanya kawasan industri kecil Somber, ya SIKS, ya jadi kawasan industri kecil Somber itu ada di daerah Somber, kawasan terpadu industri tempe tahu. Nah biasanya kan orang tahu tempe ya, ini saya sengaja menulis tempe tahu ini, kawasan terpadu industri tempe tahu. Kenapa nggak tahu tempe? Ya kita dahulukan tempe dulu. Kenapa? Nah nanti ada alasannya. Alasannya kenapa tempe tahu? Kenapa sentra industri kecil Sumber ya SIKS kawasan terpadu industri tempe ini ternyata sebelum itu kawasan tahu tempe ini cukup luas ya. Jadi bagi orang Balikpapan yang belum tahu tentang sentra industri kecil Somber, ini sebuah kawasan yang cukup luas, ada 9 hektaran. Isinya para pengrajin tempe tahu semua Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, murid-murid yang diundang pada saat kegiatan eksplorasi online, eksplorasi generasi mandiri ini adalah murid paket B setara SMP dan murid-murid paket C setara SMA. Terlebih yang sudah mau lulus ya, yang anak-anak paket C yang sudah kelas 12 sebaiknya hadir karena ini penting sekali. Ini juga nanti menyangkut penilaian pemberdayaan dan keterampilan. Jadi ada kekhasan kurikulum kesetaraan yaitu keterampilan dan pemberdayaan. Ya, jadi adik-adik, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kurikulum khas di pendidikan kesetaraan adalah membangun atau memotivasi para peserta didiknya untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang produktif untuk pemberdayaan diri gitu. Nah, salah satunya kita ya kewirausahaan. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini keperluannya penilaian. Tapi mudah-mudahan siapa tahu nanti dari kegiatan eksplorasi generasi mandiri ini ada inspirasi ya oleh kepada adik-adik kita ini, murid-murid paket B, paket C, bahkan mungkin kepada orang tuanya. Jadi kami juga boleh kami juga mengajak ya dan mempersilahkan. Nah, ini mempersilahkan para orang tua juga boleh ikut ya, bapak dan ibunya. Kita sediakan konsumsinya Bapak Ibu dan anak-anak murid sekalian gitu ya. Sehingga silahkan hadir maksimal 2 orang pendamping orang tua gitu ya. Tapi tidak masalah juga kalau misalkan orang tuanya ada kegiatan lain, tapi ini kan hari weekend ya, hari Sabtu, kami harapkan mungkin Ananda ya, adik-adik paket B, paket C bisa juga didampingi para orang tua. Jadi boleh bertiga, kita akan datang ya mengeksplorasi sebuah kawasan yang disebut Sentra Industri Kecil Somber 6 di Balikpapan ya. Jadi itu kawasannya tadi saya sampaikan ada 9 hektar. Terdiri dari rumah-rumah industri ya, industri tahu tempe di sana sekitar 100-an lebih, mungkin sekitar itu ya 80 sampai 100 pengrajin di sana, satu kawasan ada seperti kampung begitu ya. Di sana ada koperasinya, ada produksinya, ada pembuangan limbah terpadunya begitu ya di daerah sini. Nanti kita langsung lihat ke sana. Kemudian ini saya dapatkan dari website resmi ya. Dinas Koperasi ya UMKM dan Perindustrian. Nah, ini ternyata tahun 2022 ini kayaknya dibangun set plan yang baru gitu ya. Sehingga
Kita mau lihat lagi bagaimana tata kelola kampung sentra industri kecil Somber di sana sekarang ya. Kami dulu pernah, tapi sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu. Karena itu kami ingin lagi berkunjung ke sana dan belajar bersama ya teman-teman paket B dan paket C. Nah, perlu diketahui dan kami juga beberapa bulan yang lalu pernah bertemu langsung ya Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan ini Pak Heru. Beliau sampaikan Balikpapan ini bayangkan ya terpilih menjadi kota ya tuan rumah Hari Tempe Nasional. Nih tanggal 6 Juni 2024 yang lalu. Ini luar biasa. Jadi agendanya salah satunya mendukung ya tempe ini sebagai warisan budaya tak benda ya ke UNESCO. Bayangin Bapak Ibu, jadi tempe ini luar biasa ya. Ternyata panganan khas, panganan asli Indonesia gitu ya. Yang bukan hanya panganan asli Indonesia ya, tapi juga nanti kita lihat nih ada video liputan kegiatan Hari Tempe Nasional ini ya. Coba kita lihat bersama. This past March, Indonesia's Ministry of Education, Culture, Research and Technology officially submitted tempe as an intangible cultural heritage to UNESCO. Meanwhile, earlier on Thursday morning, a celebration of National Tempe Day was held at Somber Small Industry Center in Muara Rapak Subdistrict, North Balikpapan District, East Kalimantan Province. A declaration was signed by Acting Governor for East Kalimantan, Akmal Malik, along with several tempe stakeholders and other regional authorities. As one of Indonesia's main staples, the declaration of tempe as the food for the golden generation needs thorough support from all parties. Karena tempe mengandung selain protein yang sangat tinggi dengan susunan asam amino yang relatif lengkap, bahkan menyerupai kasein, susu ya. Dan selain itu dia mengandung komponen gizi lainnya seperti berbagai vitamin, mineral, serat, dan vitamin terutama yang tidak ada di bahan nabati lain kecuali di tempe. Bayangkan Bapak Ibu ya, ini ada profesor dari IPB yang mengatakan bahkan menyerupai susu begitu ya, kandungan dari tempe tersebut. Luar biasa sebenarnya tempe ini. Nah ini kami dapat data ya dari Accelerize ya. Jadi tadi sebagaimana Prof dari IPB tadi, kandungan protein, nutrisi, probiotik. Nah ini karena dia kan difermentasi ya. Jadi sebagaimana minuman probiotik, jadi tempe ini juga punya probiotik ya yang bermanfaat bagi pencernaan kita gitu. Jadi luar biasa. Tapi memang kita perlu gali lagi tempe yang seperti apa, yang dimakan bagaimana ya, yang kemudian nutrisi, kemudian protein dan probiotiknya itu bermanfaat bagi tubuh kita. Ini juga jadi satu proyek belajar ya buat kita semua, buat adik-adik paket B ya, anak-anak setara paket B kelas 7, 8, 9. Silahkan nanti sebelum kita mengunjungi eksplorasi langsung ya, silahkan perbanyak ya mengeksplorasi secara informasi di internet. Mudah sekali hari ini, silakan diperdalam lagi materi tentang tempe, tentang tahu gitu. Luar biasa ya, jadi tempe itu superfood. Nah bahkan saya pernah nonton ini luar biasa nih anak Indonesia yang sekarang di Inggris, di London ya. Di London dia masuk dalam sebuah perusahaan. Dia seorang sciencepreneur gitu ya. Itu membahas khusus masalah tempe. Makanya dalam podcastnya Pak Gita Wirjawan, Pak Gita ini mantan menteri ya, menteri perdagangan ya, perindustrian dan perdagangan. Ini judulnya Protein Masa Depan Penemuan Nenek Moyang. Jadi tempe ini luar biasa ya, penemuan nenek moyang Indonesia yang ternyata menurut ini Dr. Amedeus Driando Ahnan itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa kembali padahal di kita ya dianggap nih makanan rendahan ya, jelata gitu ya, bahkan jelata disepelekan. Nah, ini makanya padahal
luar biasa kandungan tempe ini. Nah bahkan ya di negara-negara lain itu mahal tempe gitu ya. Kita di sini bisa satu bal itu 5.000, 10.000 bisa beli. Nah ternyata di Singapura ini per potong 21.000, di Jepang 45.000 per 100 gram, di Arab Saudi 50.000, di Inggris 287.000 per potong. Bayangin. Nah, ini bukan hanya persoalan karena kurs kita melemah terus ya, enggak ya, tapi memang panganan ini di luar negeri memang cukup dipahami sebagai makanan dengan kualitas yang baik begitu ya, sehingga nilainya juga tinggi gitu. Ini yang harus kita pahami ya, kenapa kami memilih tema kali ini dalam eksplorasi itu kita mengunjungi area industri tempe tahu. Ini ada berita-berita ya, tempe khas Indonesia laris dan jadi favorit di Amerika. Luar biasa. Makanya karena itu kita ajak lah ya, jadi anak-anak paket B, paket C, ayo kita eksplorasi, kemudian kita pelajari lebih dalam tentang tempe dan tahu terutama ya. Ini panganan bagaimana cara buatnya nanti di sana kita bisa tanyakan, bisa pelajari. Kemudian kawasannya itu sendiri ya, itu kawasan yang dibangun oleh pemerintah Kota Balikpapan yang terintegrasi, bagus sekali tata kelolanya sehingga limbah-limbahnya juga terpadu begitu kan. Bersama 100 lebih ya rumah industri tempe tahu di sana. Itu yang menjadi menarik. Mudah-mudahan eksplorasi kali ini banyak kita dapatkan pelajaran begitu. Begitu penutup dari kami. Mudah-mudahan anak-anak paket B mohon bisa ikut semua ya. Karena datanya di sana kalau tidak salah kurang lebih paket B dan C itu bisa sampai 90-an anak sebenarnya. Kalau misalkan ditambah dengan pendamping, ya katakanlah 200 nggak ada masalah gitu ya. Mungkin 150 lah ya. Kita sediakan, karena itu segera konfirmasi kehadiran untuk mengikuti eksplorasi generasi mandiri besok. Besok terakhir ya Bapak Ibu jam 10 silahkan mengkonfirmasi orang tua hadir berapa orang, anaknya ya kan hadir, kemudian mengisi juga. Oh ya jangan lupa kita dari pengelola dari UPTD Sentra Industri Kecil Somber tadi itu mengharapkan ada pembelian tempenya gitu ya, ada paket pembeliannya. Paketnya saya pikir tidak mahal ya dibanding tadi harga yang di Arab Saudi tadi ya dengan di Amerika ya, kemahalan itu ya. Di sini cukup Rp10.000 dapat tempe, dapat paket tempe begitu ya, atau ada yang paket Rp15.000, ada yang Rp20.000. Itu dari pihak pengelola ya, itu bukan dari kami tapi dari pihak pengelola. Silahkan nanti mengisi form, kami tunggu jam 10 besok paling lambat pengisian. Jika lewat berarti kami anggap mungkin Bapak Ibu atau anak-anak paket B, paket C-nya tidak bisa hadir, tidak bisa ikut. Karena ini bentuknya akan penilaian, nanti mungkin kita akan review ya berapa orang yang mungkin belum dapat nilai pemberdayaan dan keterampilan. Nanti seperti apa penggantian penilaiannya nanti akan kami infokan selanjutnya. Sekian dari kami, sampai jumpa di eksplorasi generasi mandiri hari Sabtu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.